Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan anak soleh dan solehah itu dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan keluarga Anda. Kemudian anak sekalian, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam memahami ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbahu wa bil islam dinahu wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur anakku sekalian kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali belajar bersama meskipun hanya secara daring. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi suri teladan atau contoh yang baik bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian, kita sudah belajar mengenal Allah melalui pertama makhluk ciptaannya seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, mengenal Allah melalui penjelasan dalam Al-Quran seperti dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 23 dan surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan terhadap keteraturan di alam semesta seperti terbitnya matahari di pagi hari dan terbenam di sore hari. Nah, pada kesempatan kali ini anakku sekalian, kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah yang jumlahnya 99. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar 3 saja, yaitu Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat 1. Membaca Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan baik. Kemudian yang kedua, mengartikan Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Tentunya yang ketiga, menunjukkan keimanan terhadap Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yuk membaca dan mengartikan Asmaul Husna. Al-Basir, Maha melihat. Al-Basir, Maha melihat. Kita ulang lagi 1 kali. Al-Basir, Maha melihat. Kemudian Al-Adil, Maha adil. Al-Adil, Maha adil. Al-Adil, Maha adil. Kemudian Al-Azim, Maha agung. Al-Azim, Maha agung. Al-Azim, Maha agung. Kita ulang sekali lagi ya membacanya sambil nyanyikan. Al-Basir, Maha melihat. Al-Adil, Maha adil. Al-Azim, Maha agung. Al-Basir, Maha melihat. Al-Basir yang artinya Maha melihat, anak-anakku sekalian, artinya adalah bahwa Allah dapat melihat segala sesuatu yang kita lakukan, baik di tempat gelap ataupun tersembunyi, karena penglihatan Allah tak terbatas. Oleh karena itu anakku sekalian, sebaiknya kita melaksanakan segala perbuatan baik, rajin beribadah, karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemudian menjauhi segala macam bentuk perbuatan tercela, baik di tempat yang ada yang melihat ataupun di tempat yang tidak satupun orang yang melihat perbuatan kita, karena ada Allah yang melihat apa yang kita lakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya Al-Adil artinya Maha adil.
Maksudnya adalah Allah tidak memihak ke salah satu hambanya. Allah memperlakukan semua hambanya secara sama sesuai perbuatannya. Allah akan beri pahala kepada semua hambanya yang rajin beribadah dan menjauhi larangannya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beribadah dan tidak menjauhi larangan Allah tentu akan mendapatkan dosa. Begitupun dengan anak-anakku sekalian yang rajin belajar, tentu Allah akan memberikan ilmu pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mau belajar. Oleh karena itu anakku sekalian, gunakan waktu kalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan rajinlah belajar. Berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, baik kepada sesama manusia, kepada hewan maupun kepada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Azim artinya Maha Agung. Keagungan Allah tak ada yang dapat menandingi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Allah mengatur alam semesta sendiri tanpa bantuan siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Agung. Semua kejadian di dunia ini merupakan sunnatullah, artinya sesuai dengan hukum Allah. Sebagai orang Islam, kita harus mengakui keagungan Allah dengan cara tunduk dan patuh kepada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memelihara alam sekitar kita, misalnya buang sampah pada tempatnya. Melakukan hal ini anakku sekalian merupakan akhlak terpuji yang dicatat oleh malaikat rakib. Sedangkan perbuatan tercela buang sampah sembarangan itu dicatat oleh malaikat atid. Dan semua perbuatan manusia kelak akan dihisab pada saat kita menghadap ilahi. Oleh karena itu anakku sekalian, berbanyaklah beribadah, beramal soleh, kemudian berbakti kepada orang tua, lalu kemudian menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud keimanan atau keyakinan terhadap Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, mudah-mudahan dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita berpisah, bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.